Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bu Bening, para investor, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan aplikasi yang kami ciptakan untuk para perokok yang ingin berhenti merokok. Di kelompok ini kami beranggotakan 3 orang. Salah satunya saya sendiri, Maria Della Strada Cintiatan, dengan NPM 201710842, dan teman saya. Oke, yang pertama di sini akan saya jelaskan tentang gambaran umum dari presentasi kami pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tentang masalahnya, dan yang kedua tentang beberapa solusi yang kami ambil, yaitu berdasarkan review dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada, baik dari kelebihannya maupun kekurangannya. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang workflow-nya, dan yang keempat adalah tentang aplikasi kami sendiri atau mock-up-nya. Oke, yang pertama adalah tentang problem atau masalahnya. Di sini masalah yang dibahas terlebih dahulu adalah yang pertama itu terkait basic problemnya atau masalah mendasarnya itu seperti apa. Jadi masalah mendasar yang kami ambil di sini ada 3. Yang pertama itu adalah bad impact for health, atau kita tahu bahwa merokok itu dapat berdampak buruk bagi kesehatan para perokok, baik bagi jantungnya maupun pernafasannya. Kemudian selain kepada kesehatan mereka sendiri, merokok juga dapat berdampak buruk terhadap lingkungan, yaitu asapnya itu bisa berdampak buruk juga terhadap kesehatan orang-orang di sekitar, misalnya para perokok. Jadi orang-orang yang menghirup asapnya juga bisa terkena dampaknya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait biaya. Jadi menurut kami merokok itu lebih banyak mengeluarkan biaya, namun keuntungan yang didapatkan itu tidak ada. Jadi yang ada adalah lebih kepada berdampak buruk terhadap kesehatan. Tidak ada keuntungan yang didapat. Nah, berikutnya di sini kita bahas terkait problem yang kami angkat, kemudian menjadi tujuan kami untuk menciptakan aplikasi kami ini. Jadi yang pertama adalah terkait para perokok yang ingin berhenti merokok, yang mempunyai niat untuk berhenti merokok, namun kurang ada usaha atau kurang mencoba. Itu adalah salah satu masalahnya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak adanya dukungan, misalnya orang-orang sekitar yang mendukung mereka untuk bisa berhenti merokok. Kemudian yang ketiga adalah terkait fasilitas. Nah, fasilitas di sini lebih kepada aplikasi yang benar-benar kayak fiturnya itu ada beberapa fitur yang benar-benar harus tersedia untuk mendukung para perokok itu yang ingin berhenti merokok, untuk mendukung niat mereka untuk berhenti merokok secara totalitas seperti itu. Jadi fasilitas seperti fitur aplikasi itu menurut kami masih lumayan ada beberapa kekurangan seperti itu. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya di sini Thomas Jobin akan menjelaskan bagian current solution dengan aplikasi yang sudah memberikan atau menawari solusi terkait aktif merokok. Itu ada Quit Now, Smoke Free, dan juga Flammy. Nah, dari ketiga aplikasi tersebut, kami memberikan sebuah kesimpulan berupa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya itu ada bagian komunitas, di mana dapat menjadi media komunikasi dan sharing informasi antar pengguna. Yang kedua itu ada achievement, yang dapat menjadi pendorong dan juga pemberi motivasi untuk menyelesaikan setiap task yang ada yang akan bermanfaat bagi user untuk mengurangi kegiatan aktif mereka. Dan ketiga itu ada notif dan reminder yang berguna sekali dalam hal pengelolaan jadwal dan juga memperingati jika suatu progres telah melewati batas yang telah ditentukan oleh user itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah terhubung dengan sosmed yang mana dapat lebih efektif dalam hal konfigurasi data dari user maupun dari pengembang itu sendiri.
Dan yang paling utama adalah penghitung konsumsi rokok dan pengeluaran, yang mana hal ini dimulai dengan inputan user dan akan menghasilkan sebuah diagnostik serta dashboard berupa progres pengeluaran dari setiap kegiatan merokok dari user. Untuk kekurangannya itu ada di bagian ahli medis yang belum ada, di mana hal ini dapat menjadi peluang untuk aplikasi lebih efektif dalam hal menjaga user tetap dalam jalur progresnya, dan untuk pengawasan yang lebih baik lagi. Untuk selanjutnya adalah belum adanya preferensi sesuai dengan data kesehatan, dan juga jumlah fitur itu masih terbatas dan monoton, dapat dilihat pada tampilan UI-nya nanti. Dari ketiga aplikasi tersebut juga banyak fitur yang masih terkunci dan harus diakses melalui VIP. Nah, ini membuat minat user ini menjadi menurun, sehingga dapat menjadi kekurangan yang sangat kritis dalam hal pengembangan. Dan selanjutnya adalah tidak ada pilihan bahasa. Nah, pilihan bahasa di sini menjadi komponen utama, baik itu dari berbagai media, aplikasi itu sendiri, itu pastilah memerlukan bahasa untuk dimengerti oleh user, sehingga fungsi-fungsi dapat mudah digunakan. Untuk terakhir, tidak ada referensi terkait, yaitu hampir sama dengan kedua tadi, harus sesuai dengan data Badan Kesehatan. Untuk tampilan UI-nya, ini good now, ada smoke free dan flamey, dan ini semua memiliki kemiripan yang sangat mencolok, baik itu dalam hal UI seperti terlihat dashboard hampir sama persis. Nah, kita masuk ke bagian workflow atau alur kerja aplikasi kami dari pandangan user. Yang pertama itu adalah login. Ada dua opsi. Yang pertama itu login itu sendiri dan juga registrasi. Jika mempunyai akun, maka menginputkan seperti pada umumnya email dan password. Jika benar, akan langsung menuju menu diagnostik dan juga dashboard. Jika salah, akan menginputkan kembali. Nah, untuk opsi yang kedua itu registrasi, itu menginputkan semua data-data yang diperlukan seperti email, nama, dan lain-lain. Setelah selesai, akan input data kuesioner berupa terkait dengan kegiatan aktivitas merokok, sehingga akan dimasukkan ke dalam database kami dan akan diolah dan dimunculkan dalam hal menu dashboard dan diagnostik. Selanjutnya adalah memilih fitur yang ada pada aplikasi kami. Setelah selesai memilih apakah ingin keluar atau exit, jika iya akan keluar dari aplikasi, jika tidak akan memilih fitur-fitur yang ada pada kami. Untuk prosesnya dapat dilihat setiap bagian dari aplikasi kami. Itu ada craving, ya, feed, konsultasi, tax, reward, dan fitur avatar yang menjadi keunikan dari aplikasi kami. Ada juga pada umumnya adalah pengaturan, VIP, schedule manager, dan juga shop. Semua aplikasi tersebut digambarkan dalam flowchart itu setiap tax-taxnya secara jelas dan sederhana juga. Untuk data yang kami ambil itu dari WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Ikatan Dokter Indonesia sebagai partner dari fitur konsultan guna membantu user dalam hal kegiatan aktif mereka menjadi berkurang. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Iki Dewa Isdana. Oke, langsung saja. Nah, pada gambar pertama bisa dilihat itu merupakan welcome page dari aplikasi kami. Kemudian berikutnya adalah gambar tampilan login dan register dari aplikasi kami. Nah, kemudian gambar terakhir itu merupakan gambar kuesioner, di mana pengguna diminta untuk mengisikan data-data yang nantinya digunakan untuk menampilkan kondisi dan perhitungan pengguna terkait adiksi merokok. Oke, berikutnya ada gambar dashboard dari aplikasi kami. Kemudian gambar berikutnya merupakan fitur penghitung konsumsi rokok dan biaya. Nah, data ini diambil dari kuesioner yang pengguna jawab di awal tadi. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran pada pengguna bahwa jumlah rokok yang ia konsumsi dalam setahun itu bisa mencapai sekian. Kemudian uang yang ia simpan dalam setahun untuk biaya rokok itu bisa mencapai sekian. Nah, dengan adanya fitur ini, pengguna dapat diberikan motivasi, diberikan dorongan untuk berhenti merokok. Oke, gambar terakhir adalah tampilan setting. Seperti biasanya, di sini pengguna dapat mengatur akun, pilihan bahasa, tema aplikasi, dan lain-lain. Sehingga
nantinya pengguna dapat lebih nyaman lagi untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, berikutnya ada gambar fitur avatar. Nah, jadi di fitur avatar ini menampilkan animasi sebagai representasi tubuh pengguna berdasarkan kuesioner yang pengguna jawab di awal tadi. Nah, pada fitur ini pengguna dapat melihat seberapa buruk kondisi tubuh pengguna dan bahkan paru-paru pengguna. Jadi pada bagian bawah itu ada garis, nah dapat digeser timeline yang memperlihatkan tubuh pengguna pada kurun waktu berikutnya. Jadi di fitur ini memberikan dorongan kepada pengguna untuk berhenti merokok. Nah, jadi secara kasarnya dapat dikatakan bahwa menakuti pengguna. Oke, berikutnya ada fitur Feed and Community. Nah, jadi pada fitur ini pengguna disajikan postingan-postingan berupa foto, video, ataupun bacaan seputar merokok. Nah, dengan adanya fitur ini pengguna mendapat wawasan terkait merokok. Nah, selain itu pada fitur ini juga difasilitasi komentar sehingga pengguna dapat berdiskusi dengan pengguna lainnya untuk saling mendukung. Oh ya, tambahan lagi, di dalam fitur ini pengguna juga diberikan fitur yang namanya chatbot pendamping, yang mana di chatbot pendamping ini seperti sesuai dengan namanya, pada chatbot pendamping ini pengguna diberikan panduan terkait penggunaan aplikasi secara keseluruhan, sehingga dengan adanya chatbot pendamping ini pengguna dapat memaksimalkan potensi fitur-fitur yang dimiliki pada aplikasi kami. Nah, selain itu juga pada fitur chatbot pendamping ini pengguna disuguhkan dengan menu-menu yang mana menunya dapat dipilih untuk menampilkan tips-tips kepada pengguna seputar berhenti merokok. Oke, gambar berikutnya ada fitur Schedule Manager, di mana fitur ini difungsikan untuk mengatur jadwal pengguna. Nah, dengan demikian pengguna dibantu untuk memiliki pola hidup yang teratur dan mampu menghindari kegiatan merokok. Nah, dua gambar berikutnya adalah fitur Craving, yang mana pengguna dapat menuliskan perasaannya terhadap keinginan dalam merokok. Nah, nantinya seiring berjalannya waktu, pengguna dapat melihat progres pada summary Craving seperti pada gambar terakhir. Oke, gambar berikutnya merupakan fitur konsultasi. Nah, jadi pada fitur ini pengguna diberikan kemudahan untuk memperoleh jasa konsultasi dari konsultan-konsultan terpercaya pada bidang adiksi rokok. Nah, dengan demikian, pengguna dapat memastikan bahwa ia melakukan hal yang benar terkait dengan kegiatan untuk berhenti merokok. Nah, kemudian pengguna dapat memilih konsultan yang mereka sukai, kemudian menentukan jadwal konsultasinya, kemudian membayar biaya konsultasi melalui metode pembayaran yang sudah disediakan. Oke, berikutnya ada fitur Task Reward and Shop. Nah, jadi di fitur ini pengguna dapat memperoleh reward berupa koin dengan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah disediakan seperti login, mengisi craving, menonton feed, sharing community, dan sebagainya. Nah, jadi koin-koin yang sudah diakumulasikan dapat ditukar dengan item-item di shop seperti kaos anti rokok, tema aplikasi, stiker, tiket konsultasi gratis, dan lain-lain. Oke, itu dia presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya Igede Waisidana, mewakili segenap tim. Terima kasih dan sampai jumpa.